Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bull Custom. Kali ini saya akan membahas tentang relay. Nah, banyak yang bertanya penggunaan relay untuk klakson, untuk lampu kepala atau lampu depan ya. Nah, ini yang saya gunakan adalah relay kaki 4 dari merek Bosch. Nah, ini untuk tipenya saya menggunakan tipe relay normally open. Dia ada dua tipe. Yang ini tipe normally open, yang satunya lagi tipe normally close. Jadi normally open itu adalah kondisi tidak dipakai atau kondisi off, dia terbuka atau tidak terhubung. Kalau normally close itu ketika tidak digunakan dia terhubung, tapi ketika digunakan dia terlepas. Nah, biasanya kalau ini yang normally open buat klakson, lampu depan atau lampu kepala, atau mungkin variasi-variasi lain lah. Nah, kalau yang normally close itu biasa digunakan pada aksesoris mobil. Itu saat starter, berfungsi saat mobil starter. Nah, banyak beberapa mobil yang menggunakan itu, ada yang enggak, cuman ada yang pakai. Jadi kalau rekan-rekan lihat atau mungkin rekan-rekan kendaraannya seperti ini, dia menggunakan relay normally close. Jadi saat starter aksesoris semuanya mati. Nah, itu aksesorisnya menggunakan relay normally close. Jadi saat dapat arus dari starter, aksesorisnya terputus, mati. Nah, saya akan menjelaskan cara penggunaan relay normally open, biasanya buat klakson ya. Oke, lanjut aja. Jadi yang pertama saya akan menggambar sebuah wiring atau sebuah instrumen kabel, diagram atau skema ya, tentang klakson pada kendaraan. Nah, semuanya hampir seperti ini ya. Oke, jadi pada kendaraan pada umumnya ya seperti ini. Ini aki. Nah, ini massa body ya. Nah, ini fuse, switch atau pencetan klakson. Ini relay bawaan, biasanya ada di fuse box. Nah, ini klakson. Ini massa body. Nah, ini massa body ada yang klakson 2 soket atau satu. Nah, biasanya kalau yang satu soket, dia sudah massanya itu terhubung dengan pegangannya ya, yang biasa dibaut tuh bracketnya. Jadi rekan-rekan jangan bingung kok nggak ada yang minnya. Nah, itu minnya sudah bergabung sama bracket atau pegangan pada klakson. Kalau seandainya ada, nah itu dia masuk ke massa body. Nah, ini semua kendaraan pada umumnya seperti ini. Jadi dari aki
ke fuse, dari fuse ke switch kontak, switch klakson ya, switch klakson yang dipencet, relay yang di fuse block, baru mengalir ke klakson. Nah, banyak yang bertanya juga, Bang, kenapa saya masang 2 klakson kok suaranya tidak kuat ya? Kadang kuat, kadang enggak. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua ada yang, Bang, wiringnya kok malah banyak yang kebakar ya? Yang kedua. Yang ketiga, Bang, fuse-nya kok putus mulu ya? Nah, jadi saya jelaskan seperti ini ya. Ini klakson biasanya wattnya itu kurang lebih 50 watt. Nah, jadi pada umumnya itu wiring diagram pada kendaraan ini hanya diperuntukkan untuk 50 watt. Dari segi wiring, dari segi fuse, dari segi relay, diperuntukkan 50 watt. Seandainya 2 klakson, berarti wattnya nambah. Nah, jadi 100 watt. Makanya fuse-nya nggak kuat, wiringnya nggak kuat, relaynya kadang yang di fuse box seperti gambar ini, yang kecil itu nggak kuat. Bang, kalau seandainya fuse-nya kita perbesar, oke, kita perbesar fuse-nya. Yang biasanya 10 ampere kita perbesar jadi 20, karena 2 kali lipat ya. Nah, fuse lebih kuat daripada ketika udah diganti ya, fuse kan 20 ampere. Lebih kuat daripada wiring. Itu nanti wiringnya yang kebakar. Wiring yang kebakar karena arusnya yang lebih tinggi. Kunci kontak pun juga, switch hornnya juga cepet hitam ya, cepet gosong, karena harus mengangkat daya 50 watt. Relaynya juga nggak kuat. Jadi produksi udah memperhitungkan ya kapasitas semuanya ya, dari panjang kabel, diameter kabel, fuse, jenis relay yang digunakan. Mungkin saya nggak akan ngebahas panjang kabel, diameter dalam atau tembaganya, jangan ngebahas karena panjang ya. Itu pakai rumus-rumus fisika lah. Nah, saya akan menjelaskan penambahan pada relay. Nah, di sini mungkin ketika rekan-rekan beli relay selalu disediakan gambar ya. Gambarnya seperti ini. Oke, ini gambarnya. Nah, biasanya di kakinya ada keterangan nomor. Kita masukkan dulu aja ya. Nah, ini relaynya. Diagram relay. Tipe normally open. Nah, maksudnya open itu normal ketika tidak digunakan dia terputus atau terbuka.
Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Ini 85 dengan 85 dengan 86 itu salah satu harus ada yang plus, ada yang min. Ini contoh, ini plus. Nah, ini min. Nah, di sini akan terjadi kemagnetan ya. Ini kumparan ketika dapat plus dan min akan terjadi kemagnetan. Nah, ini akan menarik katupnya. Ini akan lurus seperti ini. Jadi terhubung. Nih, namanya prinsip cara kerja relay ya saya jelaskan. Nanti saya akan praktekkan diagram mobil lalu ditambah dengan relay. Seperti ini. Jadi penggunaan double klakson itu kan membutuhkan daya yang besar. Nah, ini wiring yang tidak mumpuni ya atau tidak sanggup untuk mengangkatnya, kita ubah membuat wiring baru ya atau diagram baru. Tapi tidak merusak atau merubah-rubah diagram asli pada kendaraan. Kita hanya menambahkan. Langsung kita praktekkan aja ya. Jadi ini diagram kendaraan saya akan gambar ulang. Nah, ini diagram mobil sama seperti ini ya. Nah, jadi ketika rekan-rekan mau memasang sebuah klakson, langsung aja dari plus ininya dicopot nih. Dari plus klakson dicopot. Jadi wiring pada kendaraan itu masih utuh ya. Lalu kita tambah wiring untuk ngangkat si klaksonnya ini karena dua ya. Langsung kita gambar aja ya. Oke, seperti ini ya. Yang tadi sudah saya jelaskan pada ini. Nah, ini ketika dapat arus, fungsinya ketika dapat arus dia akan terjadi kemagnetan. Nah, jadi yang tadi dari soket klakson langsung masuk ke 86. Nah, ini belum berfungsi karena belum dapat massa yang pertama, yang kedua switch juga belum berfungsi ya, belum difungsikan. Ini ke massa. Nah, ini 30 ke plus aki. Delapan tujuh ke beban atau klakson.
Nah, jadi begini ya. Ini soket, intinya soket pada klakson lama. Nah, ketika Bang dari gambar sama aja. Nah, kalau dari gambar emang sama, cuman wiring pada mobil ini dia hanya menghidupkan terminal atau gulungan pada relay. Ini dayanya nggak lebih dari 50 watt. Kecil ini. Oke lah, kita tulis misalkan 5 watt. Dayanya kecil. Jadi wiring pada kendaraan aman. Sanggup lah. Yang 50 watt aja sanggup, apalagi hanya menghidupkan 5 watt. Sanggup. Jadi ketika ini dipencet, ini berfungsi. Ini terjadi kemagnetan. Nah, langsung nempel. Si katupnya ini langsung nempel. Jadi untuk wiring mobil tidak perlu dirubah. Nah, paling wiring klaksonnya yang harus dirubah ya. Dari segi kabelnya harus diperhitungkan minimal 2 kali lipat tebal diameter. Nah, ini wiring tambahan ya. Ini wiring kendaraan. Ini wiring tambahan. Jadi wiring mobil itu aman karena hanya menghidupkan 5 watt. Nah, wiring tambahannya harus diperhitungkan ya. Mungkin kan bisa beli yang udah jadi ya, seperti gambar di contoh nih, wiring beserta relay yang udah tersedia. Cuman kalau rekan-rekan masang sendiri tinggal ikutin aja, tinggal sesuaikan 87 kemana, 85 kemana. Ini 85 dengan 86 ketukan nggak masalah ya. Mau plus yang di sini, mau yang min yang di sini. Intinya kalau salah satu, dua-duanya ini dapat massa, satu dapat massa, satu dapat plus, dia langsung terjadi kemagnetan ya. Ini kumparan. Ini kecil. Nah, seandainya ini plus aki, bingung nanti kita buat seperti ini aja. Hmm. Nah, biasanya di sini dikasih fuse ya. Fuse-nya kurang lebih 20 ampere. Jadi seperti ini ya. Makanya banyak yang menggunakan, bukan menggunakan sih ya, tidak menggunakan wiring atau relay tambahan, tapi langsung pakai wiring mobil. Nah, itu emang jelas-jelas nggak kuat. Karena kan dari aki ke depan, ke fuse box, belakang, ke dalam kabin, ke switch kontak, terus ke depan lagi itu berapa panjang kabelnya ya. Itu membuang arus juga, bikin aki cepet tekor. Nah, kadang dipencet-pencet suka kadang connect, kadang enggak. Biasanya nggak akan menjelaskan tentang arus yang terbuang ya, karena panjang lah gitu ya. Itu hukum fisika. Seandainya pengen pemasangan pada lampu kepala ya,
Misalkan lampu juga tuh kurang lebih 55 60 ya. Jadi 55 itu lampu dekat, 60 lampu jauh. Nah, itu harus menggunakan 2 relay. Yang pertama buat lampu dekat yang 55 watt, sama penggunanya seperti ini, tapi ini soket dari lampu dekat. Ini soket dari lampu dekat. Jadi buat menghidupkan lampu kepala yang 55 watt. Seandainya ini lampu kepala lah ya, 55 watt. Nah, tambah lagi soket yang buat lampu jauhnya yang 60 watt. Buat relay seperti ini. Jadi 2 relay. Satu lampu jauh, satu lampu dekat. Makanya di Fusebox itu ada 2 relay ya. Low sama high. Lampu jauh, lampu dekat. Saya pengen diganti yang 100 watt yang lebih besar. Nah, itu harus diganti. Harus ada penambahan relay. Ini kalau udah wiring asli kendaraannya itu kebakar, udah repot lah. Berapa ratus ribu bahkan berapa juta buat mengganti wiring. Jadi kita modifikasi harus diperhitungkan lah, jangan asal masang, asal tempel, malah buang-buang duit yang gak jelas. Jadi nggak usah takut, setiap relay itu ada skemanya. Ada yang mau beli jadi seperti gambar ini juga, ya silakan. Mungkin kalau ada yang belum paham nanti tinggal tulis di komentar ya, saya akan jelaskan. Butuh nomor HP juga bisa diskusi gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Salam otomotif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.